Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta ma ba'd. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita sama-sama untuk baca surat Yasin, ya. Kita ingin mentadaburinya. Mudah-mudahan dengan mentadaburi itu Allah berikan tambahan ilmu, meningkatkan, menguatkan iman kita. Surat ke-36. Surat ini turun sesudah surat yang lalu. Surat apa? Surat Al-Jin, ya. Sesudah surat Al-Jin. Ini termasuk surat yang diturunkan pada puncak-puncak sulitnya berdakwah di Mekah. Jadi Rasulullah mendapat tantangan yang sangat berat dari orang-orang kafir. Kemudian Allah turunkan surat Yasin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakim, yang penuh hikmah. Bisa berarti yang penuh hikmah, yang mempunyai hukum, Dzul hukmi, yang mempunyai hukum, yang menghukumi, atau yang mempunyai hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad SAW, laminal mursalin, benar-benar dari para rasul, benar-benar dari para rasul. Ala siratim mustaqim, ala di atas, siratin jalan, mustaqim yang lurus, ya. Tanzilal azizir rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Al-Aziz, oleh yang Al-Aziz, oleh Allah yang Maha Perkasa. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Surat Yasin ayat 1-5. Di Al-Quran kita mendapati Al-Hakim. Sifat Al-Hakim sifatnya siapa, Bu? Sifatnya Allah. Allah Al-Hakim. Kalau Ibu perhatikan di surat 35 ayat 2, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Coba dibaca terjemahnya, Bu. Bismillah. Al-Quran adalah kitab hikmah. Tidak dibaca di surat apa? Surat 35 ayat 2. Surat 35 ayat 2. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
apa saja yang Allah buka rahmatnya bagi manusia, tidak ada yang bisa menahan. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepasnya. Terus ditutup apa? Dia maha perkasa. Mengapa ketika Allah membuka rahmatnya tidak ada yang bisa menahan, dan ketika Allah menahan rahmatnya atau nikmatnya tidak bisa melepas? Karena Allah Al-Aziz. Al-Aziz apa artinya, Bu? Allah tak terkalahkan. Kalau Allah mengendaki dibuka, ya dibuka. Kalau Allah mengendaki ditahan, ya ditahan. Ya. Terus Al-Hakim, apa hubungannya Al-Hakim? Al-Hakim apa artinya? Yang maha bijaksana. Kadang hidup ini dibuka oleh Allah rizki, kadang ditutup, rizki kita seret ya. Kadang sehat, kadang rasa sakit. Semuanya ada hikmahnya. Karena Allah Al-Hakim. Ya. Jadi Allah punya sifat apa? Al-Hakim. Kalau di surat 35 digandeng antara Al-Aziz dan Al-Hakim. Karena kaitannya dibuka atau ditutup, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Kalau Allah mengendaki dibuka, ya tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah mengendaki ditahan, tidak ada yang bisa melepas. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, namanya Al-Aziz. Terus apa? Al-Hakim. Ya. Ketika kita hidup ini kadang-kadang dapat kenikmatan, kadang-kadang tertutup kenikmatan itu ya Bu. Fahami bahwa di balik dibukanya rahmat atau ditutup itu ada hikmahnya. Karena Allah Al-Hakim. Pasti ada hikmah, itu ada kebaikan. Hikmah itu dikasihkan Allah pada waktu yang pas, ya, untuk kebaikan yang pas. Ya. Ada nggak orang yang mau berangkat naik pesawat, sudah mau berangkat, nggak jadi. Ternyata tidak jadinya itu karena kehendak Allah. Beberapa jam kemudian ada informasi pesawat itu jatuh. Itu yang maksud Al-Hakim. Jadi kalau kita ini kadang dibukakan rezeki, kadang ditutup ya Bu, fahami Allah Al-Hakim. Artinya apa? Semuanya ada hikmahnya. Ada sesuatu yang pas, yang itu terbaik untuk diri kita. Seringkali kita tidak tahu. Ibu masih ingat kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Kalau Nabi Musa itu pendekatannya risalah, boleh dan tidak boleh. Kalau Nabi Khidir diberi kemampuan oleh Allah punya mengetahui rahasia di balik takdir, hikmah. Ya. Maka ini nggak bisa ketemu. Maka pesan Nabi Khidir apa? Kamu harus sabar, kamu nggak bisa sabar bersama saya ini karena pendekatannya beda. Ketika anak bayi dibunuh, boleh enggak secara syar'i? Enggak boleh. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Anak ini harus mati lebih dulu ketika masih anak-anak. Kalau nanti anak ini besar, bapak ibunya yang soleh bisa dipengaruhi jadi nggak soleh lagi. Siapa yang tahu itu? Itu Allah, tapi itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir. Ya. Mengetahui rahasia takdir di balik kejadian itu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir. Jadi Allah punya sifat apa? Al-Hakim. Quran Allah turunkan dengan sifat apa? Wal Qur'anil Hakim. Jadi Quran itu mempunyai hikmah, kitab yang mengandung hikmah, kitab yang mengandung hukum. Ya, itu Al-Quran. Rasulullah juga termasuk apa? Orang yang penuh dengan hikmah, bijaksana. Rasulullah adalah seorang yang bijaksana, punya sifat hakim. Ya. Quran punya sifat hakim, jadi Allah punya sifat al-hakim. Al-Quran juga punya mampu mengandung hikmah. Rasulullah juga apa? Punya sifat hikmah. Begitu pula ahli Quran. Jadi kalau orang ahli dalam membaca Quran, memahami isi Quran, nanti dia akan menjadi orang yang hakim.
Siapa orang yang disebut di Al-Quran yang punya sifat Al-Hakim? Luqmanul Hakim. Hakim apa artinya? Orang yang bijak, bijaksana. Kamu itu kalau ngomong sing bijak lah, gitu kan adanya Bu ya. Ngomong ngawur aja kan itu ya Bu. Nggak bijak kamu itu. Jadi orang itu ya Pak, sering kata-kata itu ya. Ada kata-kata untaian kata hikmah ya kan. Ada untaian kata hikmah. Ada buku namanya Al-Hikam. Kumpulan dari hikmah-hikmah. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Wah di sini artinya sumpah ya. Mengapa Allah bersumpah? Karena keagungan Al-Quran. Jadi kalau Allah bersumpah itu pasti yang dijadikan sumpah adalah sesuatu yang agung. Apa yang Allah jadikan sumpah di sini Bu? Al-Quran. Al-Quran punya sifat apa? Al-Hakim. Al-Hakim bisa mengarah pada dua, Dzul Hukmi pemegang hukum, Dzul Hikmah yang mempunyai hikmah. Al-Hakim. Nah, kalau berbicara yang mempunyai hukum, mengandung hukum, berarti bisa jadi hakim, bisa muhkim, bisa muhkam. Kalau hakim berarti pemutus perkara. Jadi kalau kita berselisih tentang hukum, kembalikan pada Quran dan hadis. Itu hakim. Quran sebagai penengah. Sebagai apa? Sebagai pemutus permasalahan. Maka disebut Al-Hakim. Muhkam, ayatnya sangat kokoh ya. Tidak ada kebatilan sama sekali dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita baca Quran, ibu tidak akan mendapati sesuatu yang tidak benar dalam Al-Quran. Al-Muhkim yang mengokohkan ya. Jadi Al-Hakim bisa berarti Al-Hakim yang memutuskan perkara, pemutus hukum. Muhkam bisa berarti ayatnya sangat kokoh, tidak ada sedikitpun celah-celah kebatilan di dalam Al-Quran itu. Al-Muhkim artinya yang menguatkan, yang mengokohkan. Kita baca ayatnya, surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasul. Moga. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah berupa Al-Quran dan Rasul berupa sunnah. Iya. Jadi Quran itu hakim, pemutus perkara. Kalau tengkar, kalau ini kembalikan kepada Quran dan hadis. Itu namanya Al-Hakim. Ya. Di surat yang lain, wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ilallah. Monggo. Apapun yang kamu perselisihkan, keputusannya atau diserahkan kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Wa mahtalaftum fihi, dan apa sih yang kamu perselisihkan padanya? Ya. Kamu perselisihkan apapun yang kamu perselisihkan, fa hukmuhu, keputusannya serahkan kepada Allah. Itu namanya apa? Al-Hakim. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi. Susul dengan rapi, kokoh ya Bu. Kokoh ya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Surat 41-42. Jadi kitab Quran tidak ada kebatilan yang mendatanginya. Kokoh Quran itu ayatnya Al-Hakim, maksudnya adalah muhkam, uhkimat. Kokoh, nggak ada kebatilan sama sekali. Nggak boleh ragu-ragu. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Mengokohkan. Ya.
Telah sempurna kalimat Tuhanmu Al-Quran dengan mengandung kebenaran dan keadilan. Ya. Baik. Untuk itu ketika kita baca Al-Quranil Hakim, jangan ragu. Kalau orang masih meragukan Al-Quran hukumnya kufur, kafir. Monggo dibaca di sini. Sunnah Abu Daud dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, berbantah-bantahan dalam Al-Quran adalah kufur. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun, berbantah-bantahan, meragukan isinya, itu adalah kufrun. Hukumnya kafir. Al-Quran adalah kalam Allah, baik hurufnya maupun maknanya, dan kalam Allah adalah sifatnya, termasuk sifatnya. Dulu kita sudah bahas, Ibu, alam ini terjadi karena apa? Perintah Allah kun fayakun. Perintah Allah. Kalau Ibu melihat alam ini, Ibu akan membaca sifat-sifat Allah ya, membaca. Melihat bekas-bekas Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Tapi kalau Ibu baca Quran, Ibu sedang berinteraksi dengan langsung kalamnya Allah. Sifat Allah. Untuk itulah kalau kita baca Quran pertama enggak akan pernah bosan. Kalau kita baca Quran dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas ya, bertambah lama nanti Ibu akan bertambah merindukan Al-Quran. Ya. Akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Tercelalah orang yang lalai terhadap kebenaran Al-Quran. Untuk itu kewajiban setiap muslim apa? Mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Monggo dibaca. Sahih Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang guna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Ihris, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai sesuatu bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Ya Quran termasuk di antaranya. Sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jadi kapan kita sebut sebagai pengikut Quran? Ya ketika kita mendapati Quran, nasihat-nasihat Quran isinya, lalu di situ ada ancaman Allah, nanti ingatlah nanti di akhirat ada neraka. Ya kita takut. Itu baru disebut mengikuti Al-Quran. Ya. Kalau biasa-biasa saja terus nggak ada pengaruhnya, berarti kita belum menjadi pengikut Quran. Jadi orang yang mengikuti Quran apa? Ketika kita baca, kita fahami, di situ ada nasihat-nasihat, ada ancaman Allah, ada neraka, lalu kita takut juga. Maka kitalah pengikut Quran. Baik, kita perluas lagi ya, kita perluas lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Dari makna yang lain, dari sisi yang lain, monggo dibaca. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an yang penuh hikmah. Allah mensifati Al-Qur'an sebagai Al-Hakim atau yang penuh hikmah. Dari sifat hakim ini merupakan sifat bagi yang berakal. Sifat hakim bagi Al-Qur'an ini adalah makna majaz atau kiasan. Untuk itu Al-Qur'an juga dinamai sebagai ruh. Ya, Al-Qur'an Al-Hakim. Hakim itu kan sebenarnya untuk yang berakal ya. Tapi mengapa Quran disifati dengan Al-Hakim? Itu ya sebagai kiasan majazi ya, Bu. Sebagaimana Quran disifati dengan ruh. Quran disebut sebagai ruh. Kenapa Quran disebut sebagai ruh? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruhan. Demikianlah kami memahyukan kepadamu Muhammad SAW apa? Ruhan. Al-Quran disebut sebagai ruh. Dengan perintah kami. Mengapa sebut dengan ruh? Karena Al-Quran itu akan memberikan sentuhan-sentuhan dalam hati yang hidup dan bersih, yang dengan demikian Al-Quran akan memberikan kehidupan hati. Jadi kalau pengen hati kan bisa hidup, bisa sakit ya. Semua kegalauan, semua hati yang gersang, hati yang sempit ya Bu, itu akan nanti hidup subur baik ketika seseorang
betul-betul berinteraksi dengan Quran. Bertambah seorang mukmin berinteraksi dengan Quran, saya bertambah pula kerinduan terhadapnya. Begitu pula Rasulullah rindu. Jadi kadang-kadang Rasulullah rindu kalau Quran dibaca oleh sahabatnya. Ya. Kita baca hadisnya. Hadis Bukhari dari Amr bin Murrah, ia berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Aku berkata, bagaimana aku membacakan kepadamu, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Beliau menjawab, sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari orang lain. Lalu aku membacakan kepada beliau surat An-Nisa hingga tatkala sampai ayat, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi berupa Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Beliau berkata, cukup. Dan ternyata beliau mencucurkan air mata atau menangis. Iya. Begitu indahnya, ya, Rasulullah pengen Quran dibacakan oleh orang lain sahabatnya. Begitu sampai kamu Muhammad nanti akan menjadi saksi atas mereka. Nangis Rasulullah. Ada sentuhan-sentuhan ya di dalam hati sehingga sampai mencucurkan air mata itu. Ibu kalau baca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Ya. Menciptakan apa? Menciptakan itu memberi kehidupan dari tidak ada menjadi ada. Apa saja dalam tubuh kita, ada tangan, ada lisan, ada hati. Ini semuanya untuk beribadah. Ya. Oleh karena itu semuanya ditanyai oleh Allah. Tangan ini untuk apa dalam hidup ini? Ditanyai sama Allah nanti. Lisan kita ini untuk apa? Ditanyai oleh Allah. Kemudian apa lagi? Telinga kita, mata kita, kaki kita, semuanya ditanyakan. Ini nikmat penciptaan dari Allah. Maka saksi itu sangat banyak nanti jauh. Jadi ketika kita kena sentuhan-kesentuhan seperti itu, kadang-kadang orang tidak kuat. Kadang-kadang tidak kuat membacanya. Itu dimaksud ruhan. Inilah Quran sebagai ruh yang akan menghidupi hati yang mati, hati yang keras, hati yang kasar ya. Dengan bacaan Quran itu akan menjadi tersentuh. Kita faham betul bahwa ibadah itu apa sih? Kata seorang alim mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adz-dzahiriyah wal batiniyah. Jadi ibadah itu satu istilah yang mencakupi seluruh yang dicintai oleh Allah dan Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan lahiriah atau batiniyah. Sehingga konsekuensinya apa, Bu? Konsekuensinya apa? Kalau saya berbicara, Allah tidak cinta, enggak. Kalau saya berbicara, Allah tidak ridho, enggak. Itu konsekuensi dari iyyaka na'budu. Konsekuensi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau saya dagang ini, kemudian saya dusta, Allah tidak ridho, neraka nanti di depan kita. Enggak. Itulah ibadah. Itulah yang menjadikan semua perkara hanya kepada Allah saja. Jadi takut kita hanya kepada Allah, bersandar kita hanya kepada itu menjadikan kita tentram. Ya. Nanti kalau saya sudah tua, yang ngurusi saya siapa? Allah. Selesai. Tenang enggak? Tenang. Kalau ibu bersandar kepada anak, nanti saya pengen ikut anak. Kalau anak ibu baik, kalau enggak baik. Susah gitu, enggak bisa. Kalau ibu bersandar kepada manusia, manusia lemah. Ibu lemah bersandar kepada yang lemah. Kalau ibu bersandar kepada Allah, jadi kuat hidup ini. Coba dibaca surat 11:123. Surat 11 ayat 123.
Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Kepada Allah urusan dikembalikan. Ya. Kita lanjutkan. Al-Quran itu punya hikmah dari apa? Dari sisi maknanya, tujuannya, isinya, tarbiyahnya, taklimnya, kebenarannya, jalan yang lurus ya. Hikmah cara bahasa berarti memilih sesuatu yang terbaik sesuai dengan pilihannya, meletakkan suatu dan seterusnya. Kita ini. Quran disebut apa? Quran. Kadang disebut apa lagi Bu? Kitab. Kalau Quran disebut Quran itu berarti dibaca. Tapi kalau Quran disebut kitab berarti tulis. Quran itu ditulis. Maka kita juga dikasih nikmat oleh Allah, pena bisa menulis. Kenapa kita menulis? Karena ilmu harus diikat. Menulis itu bagai ikatan ilmu, jadi dengan ditulis ya. Kalau anak saya, Pak, saya sulit menghafalkan. Kamu tulis berkali-kali, tulis ya. Tahu apa namanya, mulut terus ngomong aja terus itu ya, menghafalkan sambil berjalan, menghafalkan lagi sambil sepeda motoran, udah kamu apa ya, ngomong terus itu loh Bu, tapi sambil menghafalkan itu. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, yang punya hikmah, untuk itu segala permasalahan dikembalikan kepada Quran. Tadi sudah kita baca. Sekiranya manusia mengambil hikmah dari Al-Quran untuk aktivitas hidupnya, niscaya manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yakin nggak ini Bu? Ibu tahu akhirat itu dari mana? Dari Quran dan hadis. Yang menurunkan siapa? Allah yang menciptakan. Untuk apa Quran diturunkan? Supaya kita bahagia dunia dan akhirat kita. Apa di surat Toha ya, di surat Toha. Manusia menjalani hidupnya pada satu periode dari umurnya. Kadang-kadang menganggap harta merupakan segala harapannya. Coba Bu, kalau kita bagi periodisasi umur kita ya, masa anak-anak, masa dewasa, masa tua. Kita dengan harta ketika masa anak-anak kayak apa? Kayak apa Bu? Terus kalau masa dewasa kayak apa? Terus naik tua ya apa? Kalau sudah tua, beda enggak? Harta ya, katakan harta ya. Ketika kita masa anak-anak melihat harta itu kayak apa? Biasa. Okay. Ketika kita dewasa, segala-galanya. Okay. Kalau sudah tua sekali gimana? Lali. Okay. Apa masih sama? Tidak sama. Ibu melihat punya rumah aja, punya rumah. Kalau anak-anak ya sudah punya rumah ya suka ya. Tapi kalau pas dewasa pengen rumah yang ideal ini gitu ya. Tapi kalau sudah tua, anak sudah misah semuanya kayak apa? Pengen yang besar gitu? Tidak sama. Jadi hidup ini kita melihat itu tidak sama. Dulu begini, nanti kalau tua beda lagi. Rumah kebesaran, anak-anak nggak ada yang di sini, nggak ada yang nyapu, bingung ya Bu? Bingung, ya kan? Tapi ketika masih anak kecil-kecil, enak rumah yang besar, kumpul bareng-bareng gitu ya. Kalau sudah tua, anak sudah nikah semuanya, pengen kumpul bareng-bareng, senang. Tapi kalau enggak, terlalu besar, katanya. Kalau di dalam hadis apa? Di dalam hadis khulwah khadirah. Dunia itu khulwah khadirah. Manis. Manis itu terkait dengan rasa. Ya. Jadi kalau uangnya banyak, itu kan bisa beli ini, makan ini ya, khulwah. Kalau khadirah, hijau, terkait dengan melihat. Kalau uang banyak kan bisa pergi ke sana, cerita ya kan. Aku kemarin ke Singapura ya, ke Hong Kong katanya. Khulwah khadirah, senang enggak begitu? Senang. Tapi permasalahannya selama-lamanya enggak itu. Terbatasi oleh waktu. Suatu saat terputus Bu.
Ya. Ini yang ditekankan dalam Al-Quran, terputus satu saat. Tidak selamanya kamu dapatkan itu. Lupa, satu saat ini terputus. Ya. Tapi kata hadis apa? Kalau orang itu sudah berbicara senang sama harta, nggak ada berhentinya. Punya emas 1 lembah, pengen 2 lembah. Punya 2 lembah, pengen 3 lembah. Bukan berarti hadis itu tidak mengantarkan kita supaya kaya, enggak. Agama menyuruh kita kaya, tapi yang soleh, ya, yang soleh. Jangan sampai kita mendapatkan harta malah percucuran air mata masuk neraka. Dapat harta tapi nanti di akhirat masuk neraka. Okay. Itu yang diingatkan oleh Al-Quran. Al-Quran yang penuh hikmah dan kebenaran, yang apabila seseorang berpegang teguh padanya, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita baca ayatnya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad supaya engkau menjadi susah. Ini tuduhan orang-orang kafir, Bu. Lihat itu, Quran diturunkan tambah soro, tambah berat. Sholat berapa kali sehari kan itu. Itu menurut orang kafir berat. Tapi Quran diturunkan itu litasqa. Orang sholat itu sedang berhubungan dengan Allah, jiwanya tersambung sama Allah. Bu, dulu saya pernah bahas ya. Karakter jiwa, karakter hati itu kalau dibaiki orang mesti condong enggak? Condong ya Bu ya. Mesti baik ya. Kalau hewan namanya insting. Ibu punya hewan, ibu baikin kok lah. Hewannya senang sama ibu. Tapi kalau setiap hari ibu lempari terus gimana? Melihat wajah ibu tok aja juga nggak suka. Takut dia. Manusia juga begitu. Kalau kita ini memahami bahwa Allah baik sama saya. Saya hidup ini dari siapa? Diingatkan di Quran itu, diingatkan nikmat-nikmat, diingatkan di antara nikmat kamu asalnya nggak ada loh, dikasih hidup sama Allah ya. Supaya apa? Supaya diingati terus bersyukur. Sama seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pernah sakit kulit albino, Ustaz. Doanya apa? Minta supaya Allah menyembuhkannya dan supaya disisakan segini di tubuhnya. Kenapa dia minta disisakan? Untuk pengingat. Karena seringkali orang lupa ketika sudah sehat, lupa. Jadi disisakan oleh Allah di dalam tubuhnya sedikit supaya dia sebagai pengingat dulu pernah dia sakit dan Allah berikan kesembuhan. Jadi orang sholat itu bahagia. Nah pertanyaannya, ibu bahagia enggak dengan sholat? Atau nang mari gitu? Kata Bilal, kalau kami punya masalah, saya pengen istirahat dengan sholat. Saya yang lain sama istirahat, sholat kok istirahat? Loh iya, Rasul mengatakan kalau Rasul punya masalah besar, cara mengatasinya apa? Sholat, sedang berhubungan dengan Allah. Coba dibaca surat 18 ayat 110. Surat 18 ayat 110. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Barang siapa yang pengen berjumpa, pengen dekat kepada zat yang telah maha sempurna telah memberikan pada dirinya. Apa syaratnya? Beramal soleh. Yang kedua, jangan syirik. Ya. Kapan kita bisa berjumpa dengan Allah? Di dunia dengan apa? Amal soleh, sholat kita itu. Maka sholat itu harus menjadikan media kita sedang bertemu dengan Allah. Nanti kalau di akhirat di surga bisa melihat wajah Allah yang indah.
Surga itu indah enggak, Bu? Lebih indah mana dengan wajahnya Allah? Wajahnya Allah lebih indah dari surga, karena Allah yang menciptakan surga. Kira-kira indahnya kayak apa? Indah. Dan itu kebahagiaan puncak penduduk surga ketika bisa melihat wajah Allah itu. Dan jiwa kita diciptakan untuk ke sana, untuk ketemu dengan Allah itu. Jadi kalau kita membaca Quran, itu di situ sumber kebahagiaan. Karena ada orang yang menganggap bahwa ini kan ayat surat Yasin ini kan puncak dakwah ya. Puncak dakwah Nabi Muhammad ditekan ya. Sangat berat ya dengan ucapannya, dengan tindakan kepada sahabat-sahabat yang mau disiksa ya, Bu. Turun surat Yasin ini. Wal Qur'anil Hakim gitu nggih. Kadang orang melihat harta itu segala-galanya. Nanti kalau mati baru disingkap oleh Allah, bukan harta. Tapi kebahagiaan sebenarnya adalah selamat nanti di akhirat ketika masuk surga, dan itu butuh bimbingan. Bimbingan itu adalah dari Allah. Jadi harta itu sebagai media saja untuk apa? Untuk beramal ya, Bu. Maka di dalam pesan sahabat, harta itu jangan ditaruh di hati, tapi ditaruh di tangan. Kita baca surat 22 ayat surat 50 22 ya. Surat 50 surat Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Monggo. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Amat tajam. Barang siapa memahami hakikat kebenaran, niscaya dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada yang lainnya. Oleh karena itu hidayah, nikmat hidayah adalah nikmat yang tertinggi. Ini peringatan Allah bagi yang berpaling dari Al-Quran, surat 20 ayat 124. Untuk itu Al-Quran tegaskan bahwa Allah akan perlakukan hambanya beriman yang taat tidak sama dengan hamba yang bermaksiat kepada. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Monggo. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi jangan kita termasuk dari kelompok ini ya, Bu. Hari-hari kita yang dekat dengan Quran. Kalau sudah usia 50, 60 tahun lebih dekat lagi. Harus lebih dekat lagi. Lebih dekat dengan Quran, lebih dekat dengan hadis ya. Hidup ini kan pilihan ya. Ibu, hidup ini pilihan. Jadi ada target yang paling tinggi karena keselamatan kita ditentukan oleh akhir hidup kita ini ya. Jadi kedekatan kita pada Quran harus bertambah tinggi sehingga kita akan mendapatkan sifat bijak ya. Orang yang bijaksana. Sedikit kita pindah ke bab Al-Hakim. Allah Al-Hakim, Quran mempunyai hikmah. Nabi kita adalah nabi yang hakim ya kan? Maka ahli Quran adalah orang yang hakim ya. Sifat Al-Hakim menjadi sifatnya Quran. Allah punya sifat Al-Hakim. Sifat Al-Hakim juga menjadi sifatnya Al-Quran. Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan perintah mengajarkan hikmah. Jika lafaz hikmah diiringi dengan Alkitab, maka artinya hikmah artinya sunnah. Hikmah juga menjadi bagian dari metode dakwah. Allah perintahkan kita berdakwah dengan hikmah. Untuk itu hikmah ini bagian terpenting dari hidup kita.
Kita lihat contoh ya Bu, contoh sikap Rasulullah sebagai orang yang hakim, ya, orang yang hikmah. Contoh hikmah pada diri Rasulullah ya. Monggo. Dari Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ihda ummahatil mukminin fa arsalat ukhra bi qas'atin fiha ta'amun fadarabat yadar rasuli fasaqatat al qas'atu fankasarat fa ahdan nabi al kisrataini fadamma ihdahuma ilal ukhra. Monggo. Sunan Nasai dari Anas, ia berkata, Nabi SAW pernah berada pada salah satu ummul mukminin. Yang dimaksud salah satu ummul mukminin Aisyah. Jadi pas kebetulan Rasulullah di rumahnya Aisyah. Ya. Terus. Kemudian ummul mukminin yang lain mengirimkan nampan yang berisi makanan. Nah, ada yang mengatakan dari Zainab. Ada yang mengatakan dari Zainab, ada yang mengatakan dari Hafsah. Jadi pas di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah di situ, terus dapat hadiah makanan dari istri yang lain. Muncul kecemburuan, Bu. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Monggo. Kemudian dia memukul tangan Rasulullah SAW hingga nampan tersebut terjatuh dan pecah. Ada yang mengatakan dia memukul tangan pembantu yang membawa nampan tadi itu. Pas kebetulan di rumah Rasulullah. Jatuh enggak itu, Bu? Jatuh. Berserakan, pecah piringnya, pecah, berserakan makanannya. Terus lalu Nabi SAW mengambil dua pecahan tersebut dan menggabungkannya satu dengan yang lainnya. Okay. Terus kemudian beliau mengumpulkan makanan yang ada di dalamnya dan bersabda, ibu kalian telah cemburu, makanlah. Ada tamu, betulan ada tamu ya Bu. Jatuh, kemudian pecah, dikumpulkan. Rasulullah marah enggak? Itulah bentuk dari kebijakan Rasulullah. Sabar, bijak gitu ya Bu. Ya apa carane cekak tambah rame iki ngoten Bu ya. Bisa enggak Bu? Ini menunjukkan bahwa seutama-utama wanita pasti ada sifat cemburu. Ya. Rasul adalah wanita yang utama ya Bu, Aisyah ya. Tapi itu pun masih ada sifat cemburu ya. Terus Bu. Kemudian beliau memegang hingga Ummul Mukminin datang membawa nampan yang ada di rumahnya. Kemudian beliau menyerahkan nampan yang baik kepada seorang utusan dan meninggalkan nampan yang pecah di rumah istri beliau yang memecahkannya. Iya, disuruh kamu cari yang bagus nampannya itu. Dikembalikan kepada yang memberi tadi, Zainab, nampan yang tetap bagus itu, enggak yang pecah tadi itu. Orang yang bisa kayak begini namanya bijaksana. Ya. Maka diantaranya orang yang bijak itu banyak diam. Banyak diam. Okay. Enggak banyak ngomong ya. Okay. Banyak diam. Jadi memutuskan perkara pas ya, tepat pada waktunya. Ya, sesuai ya, sehingga permasalahan tidak menjadi melebar ya, tidak menjadi melebar. Orang ibu kalau bisa kayak begini gimana ya caranya kan itu ya Bu. Pertanyaannya kan begitu ya Bu. Tadi wal Qur'anul Hakim yang dekat dengan Quran. Hati ini dibentuk oleh Allah. Disibwah namanya. Kalau Allah yang mensibwah hati kita pasti indah. Kalau ibu yang mensibwah, ibu yang mencelup, ya lihat kalau celupan itu ibu ngecat itu, catnya ibu dengan catnya Allah di ini indah mana? Catnya Allah warna-warni di alam itu loh Bu. Bunga-bunga itu kan Allah yang ngecat itu ya kan. Kalau ibu sendiri yang gambar gimana? Hati juga begitu. Hati itu kalau yang membentuk Allah dari Quran dan hadis indah seperti indahnya alam itu. Ya. Tapi kalau ibu sendiri yang ngecat ya kayak gitu. Tidak sama. Itu sibawat Allah. Wa man ahsanu minallah sibawah. Celupan Allah, siapa yang lebih baik dari celupan Allah? Pun, ini salah satu nampak sikap bijak Nabi dalam menghadapi permasalahan
keluarga. Kecemburuan itu pasti terjadi meskipun pada diri wanita yang utama. Namun permasalahan bisa diselesaikan dengan tenang, berakhir dengan baik, itulah hikmah. Itulah orang yang bijak. Contoh yang lain, monggo. Sahih Muslim dari Anas bin Malik yang berkata, ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang badui yang kemudian berdiri dan kencing di masjid. Maka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, cukup. Ya, kalau diberhentikan gimana? Akan membahayakan kesehatan orang Arab Badui tadi itu. Apalagi kalau kemudian dihardik, nanti kencingnya tambah kemana-mana. Najisnya tambah kemana-mana, Bu. Tapi bisa mengendalikan jiwa, mengendalikan dirinya pada waktu yang pas, dengan keputusan yang pas, itulah bijak. Terus, Bu. Anas berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, janganlah kalian menghentikan kencingnya, biarkanlah ia hingga dia selesai kencing. Iya, terus Bu. Kemudian Rasulullah memanggilnya seraya berkata kepadanya, sesungguhnya masjid ini tidak layak dari kencing ini dan tidak pula kotoran tersebut. Dia hanya untuk berzikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Quran. Atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas melanjutkan ucapannya, lalu beliau memerintahkan seorang laki-laki dari para sahabat mengambil air, lalu dia membawa air 1 ember dan mengguyurnya. Iya. Apa makna di sini? Nabi membiarkan orang Arab Badui menyelesaikan kencingnya agar tidak membahayakan kesehatannya. Ketika diputus di tengah-tengah kencingnya, sangat membahayakan, Bu. Nabi melarang sahabat menghardiknya dan demikian itu bisa akan menambah najisnya mengenai banyak tempat. Kena tubuhnya, kena ini, lari dia mungkin ya. Okay. Tambah banyak masalahnya. Okay. Okay. Tambah banyak. Ini keputusan yang bijak. Maka ada orang yang bijak. Siapa orang bijak di Al-Quran? Luqmanul Hakim. Okay. Ibu lihat bagaimana nasihat Luqmanul Hakim ya. Luqmanul Hakim. Monggo. Wahai anakku, jualah duniamu untuk akhiratmu. Niscaya engkau akan memperoleh keduanya sekaligus. Jualah duniamu untuk akhiratmu. Kamu akan mendapatkan dunia dan akhirat. Terus. Wahai anakku, jauhilah teman yang buruk, karena ia seperti pedang. Penampilannya indah tetapi akibatnya buruk. Wahai anakku, jangan sampai semut lebih cerdas darimu. Ia mengumpulkan bekal pada musim panas untuk menghadapi musim dingin. Ya, ini kan orang yang boros ya. Jangan sampai semut lebih cerdas dari kamu. Gitu ya. Terus, Bu. Wahai anakku, jangan sampai ayam jantan lebih cerdas darimu. Ia berkokok pada waktu sahur, sedangkan engkau masih tidur. Iya kan, berarti ini kalau tidur itu ayam jago lebih cerdas daripada manusia. Gitu ya. Terus, Bu. Wahai anakku, jauhilah dusta. Karena dusta itu lebih menggoda daripada daging burung pipit. Terus Bu, masih banyak nasihat Luqmanul Hakim. Wahai anakku, sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Dia menghidupkan bumi dengan hujan. Wahai anakku, jangan mendekati penguasa ketika ia sedang marah, dan jangan mendekati sungai ketika airnya sedang meluap. Wahai anakku, jadikan takwa kepada Allah sebagai modal dagangmu. Niscaya keuntungan akan datang kepadamu tanpa perlu berdagang. Wahai anakku, bermusyawaralah dengan orang yang telah berpengalaman dalam berbagai urusan, karena ia akan memberikan kepadamu pendapat yang ia peroleh melalui pengalaman yang mahal, sedangkan engkau mendapatkannya secara cuma-cuma. Iya. Masih panjang, monggo. Wahai anakku, dustalah orang yang mengatakan bahwa keburukan dapat dipadamkan dengan keburukan. Jika ia benar, hendaklah ia menyalakan 2 api. Lalu lihatlah apakah salah satunya dapat memadamkan api yang lain. Sesungguhnya kebaikanlah yang memadamkan keburukan, sebagaimana air memadamkan api. Nasihat-nasihat ini berisi pelajaran tentang mendahulukan akhirat, memilih teman yang baik, persiapan menghadapi masa depan, bangun di waktu sahur, kejujuran, pentingnya hikmah, kehati-hatian, ketakwaan, musyawarah, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, ini adalah namanya untaian kata-kata hikmah. Kok bisa muncul kata-kata yang hebat ini, Bu? Gini, orang berilmu tidak sama dengan orang yang bijak. Ilmu itu bisa didapati dengan belajar.
Ibu belajar, ibu dapat ilmu ya. Tapi hikmah itu bisa didapatkan dengan mujahadah. Orang punya ilmu sholat. Tahu ya Bu sholat. Lalu dia terapkan sholat, diamalkan. Hasil dari sholat itu nanti jadi hikmah. Kalau ilmu, orang alim mendapatkan ilmu dari belajar. Kalau hikmah didapatkan dari mujahadah. Bertambah orang dekat sama Allah, maka dia akan mendapatkan hikmah. Coba dibaca surat 269. Surat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia diberi kebaikan yang sangat banyak dari Allah. Ya. Kalau suami ibu bijak, maka keluarga kita jadi indah. Kalau istrinya bijak, maka keluarga jadi indah. Kalau bapak dan ibu bijak untuk anak-anaknya, maka anak-anak akan hidup tentram dalam keluarga kita. Nah, bijak ini kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada hambanya. Diberikan. Kalau nubuah itu pilihan, nabi itu pilihan ya Bu. Tapi kalau al-hikmah, kebijakan, kebijaksanaan itu dari hasil buah dari usaha. Apa usaha yang kita lakukan? Ilmu yang kita dapati ini amalkan. Ketika kita sudah bermujahadah, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu kita, nanti ada kebersihan dalam hati kita muncul di lisan kita. Kalau di surat Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Terus apa lagi? Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau dua hal ini kita lakukan yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kamu. Apa maksudnya Bu? Dua hal yang menjadikan amal kita ini baik. Satu, aspek hati. Diisyaratkan dengan ittaqullah, karena takwa itu letaknya dalam hati. Kalau hati kita baik, kalau hati kita bersih, maka anggota tubuh kita jadi baik. Orang itu baik Bu, kalau hatinya baik. Orang itu anggota tubuhnya baik ya, itu ditentukan oleh hatinya. Yang kedua, perkataan. Bisa jadi orang itu sholat, tapi perkataannya tidak bagus, maka sholatnya tidak membentuk perilakunya. Kenapa? Lisan. Karena nanti di dalam hadis, setiap pagi lisan itu diingatkan oleh anggota tubuh. Hei lisan, kamu harus lurus. Lurus kamu itu menentukan kami, kata anggota badan. Kalau kamu lurus, tangan lurus, kaki lurus. Kalau kamu tidak lurus, maka kami ini nggak akan bisa lurus. Gitu ya. Jadi dua itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kaitannya dengan hati. Wa qulu qaulan sadida, kaitannya dengan lisan. Maka orang yang bijak itu biasanya ajma'al al-hukama, para ahli hakim hikmah itu bersepakat bahwa banyak diam itu adalah tanda-tanda orang itu bijak. Ya. Nanti orang banyak ngomongnya, banyak kelirunya Bu. Ya kan? Maka disebutkan di hadis yang lain apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka dia hendaknya diam. Hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka dia diam. Jadi tertata ngomongnya itu. Kenapa? Lisan ini ditanyai oleh Allah nanti. Kalau kucing bersuara, ibu nggak akan bisa. Nggak tahu kucingnya ini kucingnya siapa. Ngeong itu tahu nggak ibu? Tapi kalau suara saya, kayak kenal saya gitu ya Bu ya. Suara ini tidak ada bisa menyamai. Karena suara setiap orang ada kaitannya dengan hisab. Ada kaitannya dengan hisab di Allah. Di hadapan Allah nanti dihisab Bu.
Suara kita tidak akan sama. Kenapa? Karena suara ini ada catatannya malaikat di sini. Khusus suara saya dicatat sama malaikat ini. Kan tidak mungkin sama. Kalau sama gimana? Loh, bukan suara saya subulan itu kan, nggak bisa kan dia, Bu. Jadi tidak sama, suara indah, unik manusia itu, unik. Termasuk bekas-bekas tangan ini tidak sama. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan pertanyaan, pertanggungjawaban, ada kaitannya dengan kesaksian di hadapan Allah. Nah, kiat-kiatnya apa saja? Saya beberapa ini mengumpulkan catatan-catatan ya. Satu, kembali bahwa Quran itu adalah kitab yang hakim, maka memahami agama Islam dengan benar dan mendalam itu menjadi pintu untuk menjadi orang yang hakim, menjadi orang yang bijak nih ya. Jadi orang yang tidak pernah ngaji sama sekali, tidak pernah memahami bimbingan Allah dengan orang yang sudah biasa, itu pasti beda. Pasti beda menghadapi hidup. Ibu yang biasa ngaji kayak begini ya, artinya nanti itu pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah ngaji sama sekali. Karena dia tidak punya ilmu, ya kan? Tidak pernah, kecuali kalau memang sudah ngaji lama terus nggak dimasukkan ke dalam hati, beda lagi ya kan? Ya, berarti nggak subur. Ilmu itu tidak subur di dalam dirinya. Yang kedua berkomunitas dengan orang-orang yang soleh, orang berilmu, untuk mengambil manfaat dari keilmuannya dan kesolehannya itu. Ada pengaruh ya, ada pengaruh. Apa kalau bahasa hadisnya apa, Bu? Kalau ibu dekat dengan tukang penjual wangi-wangian akan terkena wanginya. Kalau dengan tukang apa? Ya, pandai besi ya kena nanti panasnya itu. Mau dibaca, Bu. Nasihat Luqmanul Hakim, wahai anakku, pergaulilah ulama. Berdesak-desakanlah dengan mereka dengan menggunakan kedua lututmu, atau mendekat kepada ulama, tidak malu atau enggan untuk berada dalam barisan penuntut ilmu. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, sebagaimana menghidupkan bumi yang tandus dengan hujan dari langit. Iya. Yang ketiga, memurnikan ibadahnya kepada Allah, memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Jadi mujahadah tadi ya, mujahadah banyak zikirnya kuat ya, menjauhi maksiat sangat kuat sekali ya. Ya. Pertama dekat maka nanti Allah akan berikan hikmah. Ini perkataan Al-Hasan qala monggo. Berkata Al-Hasan, barang siapa yang memperbagus beribadah di masa mudanya, niscaya Allah menganugerahkan hikmah kepadanya di masa tuanya, dan itulah firman Allah. Firman Allah, walamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Okay. Ini tadi yang keberapa? 3 ya? Yang ketiga. Punya hubungan yang erat sama Allah. Artinya ibadahnya sangat kuat, mujahadahnya sangat kuat. Ya. Lalu yang keempat, mencari dan berusaha untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan yang ini dengan apa? Dengan halal ya, dengan jalan yang halal. Jadi mencari rezeki yang halal itu berpengaruh pada jiwa. Ya. Jadi orang makan makanan yang haram itu pengaruh pada jiwanya, bisa mempengaruhi jiwa. Ngomongnya juga berpengaruh nanti ini. Pandai mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman perjalanan hidup. Mestinya bertambah usia bertambah bijak. Maka perkataan orang tua itu kadang-kadang bijak ya. Ya. Kenapa? Karena dia berkata karena melalui proses pembentukan panjang dari hidupnya. Kadang kita saja yang belum bisa memaknai itu, ya Bu. Kadang kata-kata, kalau saya masih ingat kata bapak saya dulu ya, kamu nanti kalau sudah usia 40 tahun sudah harus punya rumah, ini gitu. Saya tanya, kenapa Pak? Ya usia 40 tahun itu anakmu sudah sekolah, ya. Konsentrasimu untuk membiayai sekolah anakmu. Kalau 40 tahun ke atas belum punya rumah, terlalu berat, double. Ada double ininya, berpikirnya double, berpikir. Orang tidak punya rumah itu kan
tidak bisa tenang ya Bu, tidak bisa tenang. Kalau ketika anak kita di pondok itu mesti dia yang kuat salat malamnya, yang kuat puasanya. Anakmu sedang belajar di pondok itu harus didukung oleh orang tua. Itu kata-kata pengalaman-pengalaman yang ditularkan kepada anak-anaknya itu ya. Kalau itu kata-kata yang jangget, ya akan jangget badan. Jangan sudah tua itu jadi masalah untuk anaknya gitu. Itu kan tidak bijak ya Bu. Pengalaman hidup tambah tua harus menjadi kita bertambah bijak nih. Untuk anak-anak kita dibutuhkan, kata-kata kita jadi kebutuhan untuk anak-anak kita. Monggo dibaca Bu. Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, orang mukmin tidak akan terperosok 2 kali pada satu lubang. Ya, dalam satu peristiwa hidup ini jadikan pengalaman yang bisa kita ambil pelajaran dalam hidup supaya tidak kena pada anak-anak kita. Menjaga diri dengan bersikap diam, membiasakan diri bersikap diam terhadap perkara yang tidak bermanfaat dan menjaga lisan. Orang bijak tampak pada sikap diamnya terhadap perkara yang tidak bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat dia diam. Ya. Apabila ia berkata, maka perkataan yang benar dan baik. Wahab bin Munabbih berkata, ajma'at al-hukama'u ala anna ra'sal hikmah as-sumtu. Para ahli hikmah telah sepakat bahwa puncak atau pokok hikmah adalah sikap diam. Kalau tidak bermanfaat lebih baik diam. Kalau mau berbicara yang baik, kalau nggak bermanfaat lebih baik diam. Ibu kalau punya masalah dengan dalam keluarga, kalau itu memang tidak bermanfaat lebih baik diam daripada tengkar terus nanti itu. Kalau ngomong terus tambah tengkar nanti itu. Jadi tambah rame ya, lebih baik diam. Nuruti hawa nafsunya, gak puas aku nih gak ngomong lah gitu. Repot sudah kalau gitu mungkin. Jawaban Luqmanul Hakim terhadap pertanyaan kepadanya bagaimana dia anugerahi hikmah bisai'aini la atakallaf ma kufitu walau udayyi'u ma kulliftu. Monggo. Aku tidak membebani diriku dengan urusan yang sudah dicukupkan untukku dan aku tidak menyia-nyiakan tugas yang dibebankan kepadaku. Iya, aku tidak membebani diriku dengan urusan sudah dicukupkan untukku. Ya. Sudah dicukupkan oleh Allah untuk dirinya, tidak membebani diri yang lebih daripada itu. Ya. Tidak menyandarkan tugas yang dibebankan kepadanya, yang Allah beban pada kita. Ya. Baik, kita kembali ke surat Yasin tadi. Kita lanjutkan lagi. Wal Qur'anil Hakim. Ibu kalau baca Quran itu banyak menu ya Bu. Menunya sangat banyak, bervariasi. Kadang-kadang Quran itu berdialog dengan kita. Itu menunya masalah hati. Kadang-kadang Quran kita baca Quran dan baca ayat menunya tentang akhirat, ya kan? Kadang menunya tentang kisah, tidak sama. Jadi kalau ibu membaca satu surat Al-Quran itu menunya berbeda-beda. Kalau ibu membaca buku fikih bab toharo, ya toharo saja. Okay. Tapi kalau ibu membaca Quran, satu surat itu menunya berubah-ubah. Maka ketika kita membaca Quran, maka seakan jiwa kita larut di dalam isinya itu dan dibentuk oleh Allah dengan apa? Dengan pola yang sesuai dengan Quran itu. Ada pola sendiri yang membentuk. Ya. Orang yang biasanya ngaji fikih saja, itu nanti arahnya debat, ya kan? Ada debat saja. Hukum itu kan pemahaman ya, maka biasanya nggak cocok debat itu dipertahankan apa pendapatnya itu hukum. Menunya apa? Ada kadang menu akal, ada menu hati. Ya. Itu tidak sama, ya Bu. Jadi indahnya Quran begitu. Maka berbeda kalau ibu baca Quran, maka setiap hurufnya akan dikasih pahala. Kemudian pengaruhnya kepada jiwa kita itu ada menu yang berbeda-beda. Sehingga membentuk diri kita sesuai dengan Quran yang kita baca itu. Ibu kalau baca surat Maryam saja, itu dari susunan bahasanya indah ya. Okay. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna darabbahu nidaan khafiyya.
Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su sayba walam akum bidu'aika rabbi sakiyya. Di sini kayak ada larut itu ya Bu, ada larut apa ritmenya itu sudah pengaruh ya. Belum lagi kalau Ibu baca isinya. Satu surat terkadang berbicara tentang kisah umat-umat terdahulu untuk diambil pelajaran. Terkadang pula penjelasan masa sebelum manusia ciptakan, masa yang akan datang dan manusia di akhirat, terus begitu. Jadi Quran menyambungkan kita yang ada di bumi kadang dengan yang di aras. Kita di bumi sudah disambung dengan aras. Aras itu mana? Disambung di langit ya Bung. Allah senantiasa memperlakukan orang beriman dan orang istiqomah pada jalan dengan perlakuan yang istimewa. Tadi sudah kita baca di ayatnya tadi. Manusia terkadang menyikap hakikat perkara melalui pengalaman, membutuhkan biaya yang banyak, melewati waktu yang panjang. Tapi kadang sudah disingkap di Quran dulu. Ibu pengen mendapatkan bekal di Quran dulu atau pengen melewati hidup dulu? Ibu baca Quran itu. Kadang materinya nanti ke depan, belum Ibu alami sekarang, tapi Ibu punya bekal dulu. Tapi ada orang yang karakternya, ini kalau nggak sesuai dengan masalah saya, nggak aku banget kan gitu ya kan. Kan ada yang mencari judulnya sing aku banget, aku datang, nggak aku banget mohon gitu ya kan. Ibu jangan tanya, boleh begitu boleh. Tetapi Ibu jangan fokus di situ saja. Karena Ibu akan menghadapi masa depan yang belum Ibu akan alami itu. Tapi sudah dijawab dari Quran. Quran sudah memberikan jawaban. Ketika Ibu mendapatkan itu, permasalahan itu, oh iya benar ya Quran begini dulu. Ya siap sudah. Okay. Jadi yang sesuai dengan permasalahan Ibu sekarang, berarti kajian itu bisa dalam bentuk tematis, bisa dalam bentuk pembinaan panjang. Pembinaan panjang biasanya nggak butuh orang banyak, kecil-kecil begitu. Rasulullah ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq membina Bu. Yang dibina itu kelompok kecil di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Terus itu dibina terus ya. Sementara ada yang tematis. Ini untuk kelompok-kelompok besar untuk menggugah ya, menggugah orang supaya tertarik dengan Islam. Ya. Jadi dua-duanya digabungkan. Karena kalau tematis saja nggak terarah ya, atau ngaji kitab dengan ngaji tematis. Kalau kitab Riyadhus Shalihin itu membentuk akhlak ya, urut ya Bu, bab ini. Kalau Al-Quran, ya Quran itu membentuk ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Dari surat Al-Baqarah dulu atau dari surat-surat pendek. Ya. Kalau kita ngikuti Rasulullah membentuk akidah iman itu dari surat-surat pendek. Baru kemudian di surat-surat panjang itu adalah masalah hukum dan sebagainya, sudah masa masyarakat ya kan. Seorang yang berakal adalah menimba hakikat kehidupan dari Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui. Jadi kita menimba ilmu yang datangnya dari Allah untuk bekal hidup kita yang sedang terjadi atau yang belum terjadi sebagai jawaban dari Allah. Untuk apa? Keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Karena orang-orang Arab ada yang mengatakan kamu bukan Rasul. Turun ayat ini dengan sumpah, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu Muhammad SAW benar-benar dari golongan orang-orang, dari golongan Rasul. Dan Rasul-Rasul itu ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus ini kembali kepada para Rasul atau kepada Nabi? Bisa dua-duanya. Jadi Rasul-Rasul itu berada di atas jalan yang lurus. Kalau dikembalikan innaka laminal mursalin, kamu Muhammad SAW berada pada jalan yang lurus, lebih utama dari seluruh nabi-nabi itu, karena ini adalah risalah penutup, penyempurna dari rasul-rasul sebelumnya. Jadi kita belajar surat Yasin dari sisi pemahaman ya.
Jadi kita fahami yang dengan begitu kita ingin membentuk diri kita dengan Al-Quran. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu pada kita dan menguatkan iman kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.